Kembali di News Sore pemirsa, Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil selesai memberikan keterangan kepada penyidik KPK berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan. Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK berkaitan dengan perkara kasus dugaan korupsi pengadaan iklan sebuah bank pada tahun 2021-2023. Dalam klarifikasinya, Ridwan Kamil menyatakan tidak mengetahui kasus pengadaan iklan di bank tersebut. Ridwan Kamil menyatakan telah memberikan keterangan secara transparan kepada penyidik KPK sehingga tidak menimbulkan persepsi liar atas perkara yang sedang berjalan di KPK tersebut. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Satu, oleh direksi. Dua, oleh komisaris selaku pengawas. Tiga, oleh kepala biro BUMD atau kayak menteri BUMN-nya kan. Tiga-tiga ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat. Saya tidak tidak mengetahui. Maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang... Ya, semuanya dana. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dana iklan sebuah bank. Rumah RK juga sempat digeledah oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran dana dugaan korupsi bank. Pada awal Maret 2025, KPK menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi bank. Salah satunya rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. KPK pun menyita salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil. Menariknya, mobil ini masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. KPK juga sudah memeriksa Lisa Mariana sebagai salah satu saksi kasus korupsi ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sela terkait sengketa informasi publik soal dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sidang menghadirkan pihak pemohon yang menilai adanya kendala sistem sehingga permintaan informasi mereka tidak mendapat respon dari kepolisian. Dengan ini dinyatakan buka dan terbuka untuk umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sela soal sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo terkait permohonan dokumen ijazah Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Sidang mengungkap adanya persoalan teknis administratif karena surat permohonan informasi yang dikirim pada akhir Agustus lalu tidak terdeteksi dalam sistem dan tidak mendapat respons dari kepolisian. Akibat miskomunikasi dan sistem yang belum optimal, pemohon membawa perkara ini ke Komisi Informasi Pusat sebagai upaya mendapatkan kepastian. Mereka menilai adanya misinformasi serta kurangnya koordinasi internal sehingga permintaan terkait dokumen ijazah Presiden tidak diproses sebagaimana mestinya. Usai putusan sela, pemohon menyatakan akan segera mengajukan gugatan ulang. Mereka menilai masih mendapat dokumen yang harus dibuka kepada publik. Baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon, kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya.
Sidang berikutnya akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi dalam sengketa dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Indira Utomo, M. Fakih, Ayus melaporkan. Komisi Informasi Pusat membacakan putusan sela terkait sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Joko Widodo. Sidang menghadirkan pihak pemohon yang menilai adanya kendala sistem sehingga permintaan informasi mereka tidak mendapat respon dari kepolisian. Jadi ketika saya tahun 87 masuk, ini ITB... Majelis Komisi Informasi Pusat menyampaikan putusan sela atas sengketa informasi yang diajukan pemohon terkait permohonan dokumen ijazah Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Sidang mengungkap adanya persoalan teknis administratif karena surat permohonan informasi yang dikirim pada akhir Agustus tidak terdeteksi dalam sistem dan tidak mendapat respon dari kepolisian. Sementara itu, sidang sesi kedua digelar dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi dalam sengketa dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Oke, terima kasih Majelis. Jadi saya bersama beliau-beliau dan saya mohon maaf tadi memang agak terlambat karena saya ada di acara di Pulau Mas sampai siang, tapi saya mengikuti terus melalui siaran langsung dari teman-teman semua. Terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara yang beragendakan mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. Mediasi ini digelar tertutup yang dihadiri kedua belah pihak. 1 Desember 2005 oleh Majelis Komisioner Handoko selaku ketua. Penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi Bonatua Silalahi mengatakan hasil mediasi ini mengerucut pada satu dokumen yang belum diserahkan KPU kepadanya. Komisi Informasi Pusat memerintahkan KPU agar memberikan dokumen yang belum diserahkan paling lama 7 hari. Dokumen yang dimaksud adalah berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan atau daftar verifikasi dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sengketa informasi ini diajukan Bonatua lantaran adanya 3 permintaannya yang harus dipenuhi oleh KPU. 3 objek sengketa yang dipermasalahkan ini merupakan informasi publik yang semua orang bisa mendapatkannya sesuai dengan aturan. Tapi nanti kami akan lihat juga, karena kami juga harus sebagaimana teman-teman tak ketahui bahwa kami adalah yang berhasil memperoleh salinan ijazah ini. Ini yang tahun 2019. Jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item. Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi. Inilah yang saya minta di mediasi tadi. Karena untuk ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan, tapi untuk ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali. Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekedar kertas? bukti pendukung lah. Bukti pendukung. Dan ini juga kita pakai untuk menjadi bukti-bukti di pengadilan, termasuk di MK. Bukti-buktinya. Tadi alhamdulillah ya, tadi berkat Pak Mediator kita bersepakat dengan KPU untuk diserahkan seperti tadi paling lama 7 hari seperti itu. Nah, tadi juga berusaha tim KPU kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini. Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda. Kenapa? Tawaran itu sangat menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Di pasal 4. Tapi saya tidak mau. Ini kan dari awal juga ini untuk publik. Pemirsa, Universitas Gadjah Mada buka suara terkait kacamata yang digunakan dalam foto diri di ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. UGM disebut-sebut Rismon Sianipar sebagai satu-satunya kampus yang menerbitkan ijazah dengan foto berkacamata. Polemik keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih belum berakhir. Kali ini kacamata yang digunakan dalam foto diri di ijazah jadi perkara. Menanggapi hal ini, Rektor UGM Ova Emilia pun buka suara.
Ova menyebutkan bahwa tidak ada larangan berkacamata dalam ijazah kecuali kacamata hitam. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sebelumnya pada program Rakyat Bersuara 16 September lalu, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut satu-satunya foto diri berkacamata di ijazah hanyalah milik Jokowi. Rismon juga menegaskan bahwa UGM merupakan satu-satunya universitas yang menerbitkan ijazah dengan foto berkacamata. Satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan. Ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Sementara itu, Roy Suryo CS meminta gelar perkara khusus ke penyidik Polda Metro Jaya. Permintaan ini diajukan setelah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan ke-6 nama lainnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran fitnah dalam kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan Roy Suryo CS. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa Uziatia Sumah alias Dr. Tifa. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus.
Menteri Perhubungan mencabut izin penerbangan internasional Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 yang lalu. Usai jeda, Ayu Sore segera kembali.